Selamat datang di podcast Balai Guru Penggerak Kalimantan Selatan, Best Quality Continuous Improvement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita dapat berkumpul ya di ruang podcast BGP Provinsi Kalimantan Selatan. Dan saya senang sekali dan kami berbangga. Ini podcast perdana dari kami, jadi luar biasa ya. Kami mengundang Bapak Ibu dari Sekolah Penggerak dan juga kita nih kedatangan ini juga ya, siswa dari SMP 3. Bisa kasih plus nggak untuk kami? Baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Dan sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Rahma dari BGP Provinsi Kalsel sebagai Budi Perada. Dan pada momen yang berbahagia ini saya ingin memoderatori atau sebagai host ya dalam best practice SMP 3 Kota Banjarbaru. Sebelumnya kami ingin menyapa dulu nih kepala sekolahnya. Bisa memperkenalkan diri dulu sebelumnya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah karena hari ini kita diberikan kesempatan juga untuk tampil di ruang podcast BGP, di mana kita merupakan perdana ya. Nah di sini Ulun mau memperkenalkan diri Bu ya. Saya Nurul Huda, Kapsek SMP Negeri 3 Banjarbaru. Kemudian kita membawa kawan-kawan kita, Pak Dani, kemudian Pak Juanda dan koordinator siswa yaitu Bu Rizky. Nah, alhamdulillah Bu ya, artinya kita sangat-sangat berbesar hati mendapatkan kesempatan ini. Nah, kemudian di sini kita nanti akan istilahnya menyampaikan visi misi kita, kemudian keunggulan yang kita miliki di sekolah. Visi misi kita sebetulnya sudah disampaikan oleh siswa tadi, yaitu Spengga Bungas. Artinya begini Bu, Bungas itu berkarakter, kemudian unggul dan cerdas. Nah kita berharap di dalam mengembangkan visi misi kita nanti itu kita terus meningkatkan dengan lebih pada karakter religius, karena di sekolah kita itu hampir semua Muslim. Nah untuk terus mencapai visi kita tadi, kita melaksanakan pembiasaan pagi di jam 0. Kemudian ada juga yang kita sebut dengan jam M. Itu biasanya kita laksanakan setelah zuhur. Nah untuk yang di jam 0 itu biasa anak-anak kita itu dilaksanakan dari hari Selasa sampai Kamis. Nah itu yang dilaksanakan apa ya Nak ya? Yaitu yang dilaksanakan kebiasaan itu baca Yasin, kemudian juz amma, kemudian dari guru BK dan guru PPKN laksanakan ceramah. Nah ceramah itu bisa berupa ceramah agama, kemudian ceramah tentang perilaku, kemudian ceramah tentang hal-hal yang memang lagi booming, misalnya tentang perundungan, ya seperti itu. Nah kemudian untuk mewujudkan visi kita yang unggul, nah kita memfasilitasi Bu ya di sekolah kita dengan terus meningkatkan kegiatan ekstra kita. Ekstra kita yang kita unggulkan itu ada 4. Pertama itu basket. Kita sudah sering sekali mendapatkan itu kejuaraan di bidang basket. Nah kemudian yang kita jadi unggulan juga itu karena kebanyakan siswa kita tuh suka hobi bola, jadi kita salurkanlah mereka ke atletik bola. Nah kemudian yang lain juga yang sering mendapatkan kejuaraan itu karate dan PMR ya. Nah itu yang kita unggulkan di sekolah kita. Nah kemudian untuk mewujudkan visi cerdas, kita membentuk tim. Membentuk tim itu khususnya guru matematik dan bahasa Indonesia, di mana mereka memberikan pendampingan, kemudian pelatihan untuk siswa-siswa yang punya kompeten untuk itu. Nanti kan kalau ada lomba-lomba kita persiapkan mentalnya terlebih dahulu dan siap lah gitu kan, bukan hanya untuk tampil menang, tetapi mereka disiapkan untuk bisa bagaimana menerapkan apa yang sudah didapat di sekolah, di mana mereka ditanding dengan sekolah-sekolah lain. Itu harapan kita.
yang berkarakter religius, kemudian unggul dan cerdas. Nah kemudian kita memiliki keunggulan-keunggulan di sekolah kita ya. Keunggulan kita itu pertama, kita itu memiliki lingkungan yang sangat luas Bu, nyaman, kemudian banyak pohon, rindang. Nah itu yang merupakan jadi keunggulan kita. Tetapi kita juga melihat dari segi positifnya, banyaknya pohon yang rindang, yang besar itu akhirnya menghasilkan banyak daun. Nah oleh sebab itu timbullah pemikiran-pemikiran para guru dan siswa karena melihat kita secara kontekstual akhirnya memanfaatkan apa yang ada di lingkungan. Nah seperti tadi ya, seperti banyaknya daun yang dihasilkan setiap hari itu bagian kebersihan keuangan Bu. Akhirnya timbullah pemikiran anak-anak bagaimana untuk menghasilkan sesuatu yang asalnya mungkin dianggap kurang pas, tetapi menjadi hal yang berguna. Akhirnya timbullah pemikiran untuk menjadikan sampah daun itu menjadi pupuk kompos, pupuk kering. Nah itu sudah bisa dihasilkan oleh siswa-siswa kita, produknya ada di sana. Nah kemudian lagi keunggulan kita di sekolah SMP Negeri 3, kebanyakan kan lingkungan kita itu banyak menghasilkan kerajinan tradisional. Nah kerajinan khas tradisionalnya itu yaitu sasirangan. Karena hampir berkatan penghasil sasirangan itu. Nah itu kita jadikan istilahnya sumber belajar bagi anak-anak kita. Nah menjadi narasumber sehingga kita buat di dalam kegiatan P5 kita. Akhirnya kita minta narasumber dari beberapa orang yang memang dunianya di bidang sasirangan. Akhirnya terbentuklah semacam proses pembuatan kaos sasirangan. Nah itu juga hasil produk kaos sasirangan kita. Nah berikutnya lagi memang di daerah Cempaka itu sangat kental dengan budaya-budaya daerah. Nah kita mengingatkan terus kepada anak-anak kita yang jumlahnya banyak ya, jumlahnya 660 siswa. Artinya walaupun anak-anak sekarang itu hidup di era digital, tetapi jangan sampai melupakan budaya daerahnya. Nah itu pun menjadi suatu dasar kita juga untuk membuat produksi semacam kegiatan P5 yang temanya tentang membangun jiwa raga, dan akhirnya kita buatlah semacam istilahnya bagaimana memperkenalkan permainan daerah. Nah itu anak-anak semakin istilahnya supaya semakin mengenal apa saja yang sudah ada di daerah kita, kemudian terus kita kembangkan, kita kenalkan supaya anak-anak kita tidak lupa sama budayanya sendiri. Nah itu mungkin nanti di dalam proses-prosesnya bisa kita bantu dengan baik Pak Dhani maupun Pak Juanda di dalam pelaksanaan prosesnya tersebut Bu. Gitu Bu. Baik, luar biasa ya, banyak sekali pemanfaatan lingkungan yang dijadikan program P5 Bu ya, karena memang asetnya di SMP 3 ini lingkungannya luar biasa. Nanti kami tanya lebih dalam ya. Betul nih Bapak yang berdua, Bapak Muhammad Dhani dan Bapak Juanda, bisa memperkenalkan diri Pak, singkat saja, ngajar di kelas apa? Beliau kebetulan untuk penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam kesempatan yang berbahagia ini. Perkenalkan, saya Muhammad Juanda SPD, merupakan salah satu guru bimbingan konseling di SMP Negeri 3 Pajebaru. Pada saat ini diberikan kesempatan untuk mengasuh siswa di kelas 9. Jadi diberikan kesempatan juga sebagai koordinator P5 di kelas 9. Saya di SMP Negeri 3 Pajebaru itu sejak tahun 2014, jadi juga cukup lama mengajar di sana sampai sekarang. Alhamdulillah sejauh ini perkembangan untuk SMP Negeri 3 Pajebaru sangat-sangat besar. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Bapak, perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Muhammad Dhani Rifaldi SPD, guru bimbingan konseling di SMP Negeri 3 Pajebaru sama dengan Bapak Juanda, sekaligus jadi koordinator P5 untuk kelas 8. Sebelumnya saya juga tutor batuk di BP PAUD Diknas sebelum BGP ini.
Ya itu aja Bu dari saya. Ya, terima kasih. Berarti keduanya guru BK Pak ya, luar biasa. Berarti lebih menyasar ke karakter anak pelima dapat Bu ya. Bertiga Bu sama nanti. Oh guru BK juga, wah luar biasa. Mungkin kamera bisa lihat ya, di sini banyak produk dari SMP 5 ya. SMP 3 Kota Banjarbaru, maaf. Produknya ada 2 ya, kelas 8 dan kelas 9. Oke, sebelum kita masuk ke inti nih, kita bertanyakan lebih dalam terkait kontennya Pak ya, konseptualnya terciptanya P5. Tadi kita belum yel-yel ya? Belum, kita dengarkan dulu yel-yelnya. Bisa dimulai adik? Spen gabungas berkarakter unggul dan cerdas. Jadi berkarakter unggul dan cerdas ya. Mungkin nanti saya tanya-tanya juga dengan P5-nya. Saya berizin Bu ya beralih kepada gurunya karena menanyakan dari perencanaan Pak, perencanaan implementasi sampai asesmen ya. Tadi kan udah dibahas sama Ibu tahap konseptualnya, fondasinya kenapa memilih P5. Mungkin bisa diceritakan di kelas 8 dulu deh terkait P5-nya dari perencanaan, implementasi sampai ke asesmennya. Ya, terima kasih yang waktu yang telah diberikan. Untuk P5 kelas 8 itu kami melakukan asesmen terlebih dahulu. Sebelumnya wakil kepala sekolah kurikulum itu menjelaskan tentang apa itu P5 kepada guru-guru, dan sistemnya ini diserahkan ke guru-guru mau sistem weekly atau mingguan atau blok. Nah, kebetulan untuk P5 yang semester kemarin itu sistem weekly, mingguan. Jadi P5 yang kami kerjakan itu setiap hari Jumat di setiap minggunya. Jadi Senin sampai Kamis itu pelajaran intra, yang hari Jumat itu P5-nya. Untuk persiapan kami nge-asesmen kepada anak-anak untuk apa sih yang mau diangkat temanya, karena kita juga paham bahwa P5 ini kan mengandalkan sumber daya lokal. Jadi kita libatkan siswa-siswi untuk mengangkat apa sih tema yang mau diangkat dalam pembelajaran P5. Kebetulan banyak hasil dari asesmen kemarin mengangkat tentang bully atau perundungan. Setelah tema itu, topik itu sudah terangkat, jadi kami berkumpul bersama guru-guru untuk membahas perencanaan selanjutnya. Jadi setiap kami mau melakukan aktivitas itu kami rapat dulu. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Juan. Langsung disambung ya. Jadi secara keseluruhan untuk perencanaan itu hampir sama, karena kami untuk P5 itu setiap koordinator setiap angkatan baik 7, 8, 9 itu gabung secara besar. Itu pemilihannya untuk tema sendiri itu di tahun 2 tahun terakhir itu ditentukan oleh siswa. Bahkan kami juga melibatkan orang tua dalam beberapa kesempatan untuk memilih topiknya, karena kalau misalnya tema yang disodorkan mungkin agak kurang kurang bisa dipahami, tapi kalau topik itu bisa lebih diserap gitu. Jadi muncullah kemarin itu melalui penyebaran angket kuesioner gitu. Itu dari tahap perencanaan. Kemudian dimasukkan lagi ke setiap jurusan seperti 8 dan 9 di koordinator itu oleh Bu Pak Deni dan Bu Fitri. Nah, sementara untuk berikutnya itu penyusunan konsep modul ya. Dalam modul yang kami kembangkan itu memakai alur yang sederhana diingat, sederhana untuk implementasi, yaitu menggunakan alur PK. Alur PK ini merupakan akronim dari singkatan P-nya itu pengetahuan, kemudian K-nya itu kontekstual, dan A-nya itu aksi nyata. Nah, di dalam setiap alur dan tahapan itu ada aktivitas. Aktivitas ini memang berorientasi kepada peserta didik. Jadi guru di sini meminimalisir perannya, hanya sebagai fasilitator, sehingga terbentuklah modul yang alurnya cukup sederhana, yaitu PK. Sementara untuk penilaian sendiri kami adakan itu setiap kegiatan pelaksanaan melalui observasi, kemudian menggunakan rubrik yang disusun sendiri oleh tim
tim fasilitator, kemudian bahkan observasi di pelaksanaan prosesnya. Jadi kami ada catatan setiap pelaksanaan P5 itu ada pengamatan langsung. Mana anak yang sudah bisa mencapai tujuan yang sudah dicanangkan, mana yang belum. Nah, anak yang belum itu akan diberikan bantuan secara khusus, seperti penanganannya secara lebih lanjut gitu. Nah, kemudian untuk penilaiannya sendiri, selain itu juga kami melakukan wawancara dengan tanya-tanya terhadap anak. Misal, bagaimana perasaan mereka saat melakukan, apa tantangan dan kendala mereka saat menjalani P5, kemudian manfaat apa yang bisa diperoleh, nilai-nilai apa yang bisa kalian ambil dari kegiatan ini, bahkan sampai rencana ke depannya itu seperti apa. Nah, pertanyaan reflektif inilah yang sering kami berikan ke anak, dan alhamdulillah sejauh ini anak-anak bisa memaknai kegiatan P5 yang kami lakukan. Gitu kira-kira. Ya, terima kasih Pak, cukup. Ya, cuma saya tertarik dari melibatkan siswa ya, berarti ada student voice gitu. Iya. Gimana bisa diceritakan teknisnya? Oke. Ya. Jadi secara sederhananya kami terlebih dahulu melemparkan topik yang memang menjadi permasalahan di sekitar sekolah. Contoh, misalnya topik mengenai kerusakan lingkungan. Karena di tempat kami itu di Cempaka itu rata-rata tanahnya sekarang sudah habis dari penambang itu. Ada banyak tanah-tanah yang berlubang. Itu kami angkat satu, kerusakan lingkungan. Kemudian topik berikutnya itu kami angkat lagi mengenai motivasi belajar. Nah, di motivasi belajar ini kami di akhir-akhir ini memang sering sekali mengalami dan melihat anak itu mengalami penurunan terhadap motivasi belajar, dan ini berdampak pada saat mereka mengikuti proses pelajaran, bahkan saat mereka semangat untuk hadir ke sekolah. Nah, ini jadi permasalahan juga gitu. Kemudian topik perundungan. Nah, hal-hal dan isu-isu permasalahan seperti inilah yang kami angkat menjadi sebuah topik. Kemudian topik itu kami masukkan ke dalam kuesioner, kemudian dibagikan ke semua peserta didik. Silakan mereka bisa memilih bebas mana yang mau ingin dipelajari lebih lanjut. Karena kami menilai dengan adanya tantangan yang kami hadapi di SMP 3 itu menjadi peluang juga sebagai wadah mereka untuk mengambil nilai-nilai yang bermakna dari permasalahan itu, sehingga bisa merubah mindset mereka bahwa tantangan itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai peluang untuk maju. Setelah itu kami baru gulirkan juga ke orang tua siswa, dalam hal ini komika. Gitu. Dari hasil itu kemudian didapatkan topik yang paling tinggi itu seperti apa, kami runut, kami data, dan kami masukkan ke tema. Dan jadilah sebuah tema, kemudian kami rancang, kami breakdown lagi menjadi sebuah modul, sehingga bisa relate dengan kehidupan mereka. Nanti tema-temanya dipilih sesuai dengan yang anak paham. Iya. Terus kalau ini saya dengar kemarin ada ketua OSIS-nya ya? Ada. Apakah P5 itu dibicarakan juga di level organisasi siswa atau seperti apa? Atau bisa cerita? Cerita dulu. Bisa cerita. Apakah tema-tema yang di sekolah P5 itu dibicarakan di level atau di tingkat OSIS? Untuk pembahasan P5 mungkin terkadang ada Bu, sampai ke tingkat keorganisasian. Itu terutama di bagian tadi sudah dijelaskan oleh Pak Juanda, di bagian pembulian. Okay. Kasusnya ada beberapa Bu tentang pembulian. Beberapa ada yang baru aja terjadi Bu. Perkenalkan, saya Muhammad Saifullah Said dari kelas 8. Ya, berarti itu OSIS-nya ya? Iya, sip. Terima kasih, langsung interaktif sih ya. Berarti udah ya, student voice-nya udah lebih ini ya, intens ya dibicarakan. Kalau adik-adik semua aktif juga ya? Di OSIS atau di organisasi lainnya? Aktif ya, bagus. Terus ini Pak, saya mau
tanya ke kepala sekolah terkait ini. Dampaknya apa yang bisa Ibu lihat terhadap P5 yang sudah terlaksana? Kalau menurut pengamatan saya sudah setahun di SMP Negeri 3. Dengan adanya program P5 tersebut, ya selain aspirasi anak itu tersampaikan, artinya anak-anak itu dilibatkan dalam proses pembuatan pemilihan topik ataupun tema. Nah, kemudian juga dampak berikutnya, anak ini sepertinya diberikan kesempatan untuk bisa berani berbicara. Jadi itu yang kita harapkan. Kata saya, terserah bagaimana, yang penting kamu ungkapkan saja. Apakah itu masih terbata-bata atau bagaimana, kita selalu memberikan kepada anak itu semacam ini loh, supaya dia berani tampil. Itu yang saya mau tekankan kepada anak-anak, baik itu di lingkungan dalam kelas maupun dalam lingkup diskusi di luar kelas. Itu yang saya lihat sekali, artinya timbul kepedean buat dia. Artinya lebih pede dalam berbicara, mengungkapkan apa yang menurut dia pahami dan apa yang mungkin yang belum dipahami. Gitu Bu. Selain tadi percaya diri, kemudian juga dari program P5 tersebut, anak-anak itu semakin melihat bahwa yang kita programkan di P5 itu adalah semata-mata untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam hal berpikir. Nanti kan dari tadi awal sudah saya sebutkan, dengan melihatnya banyaknya sampah itu kan artinya memancing mereka untuk berpikir kritis, ini kira-kira untuk bisa jadi hal yang berguna seperti apa. Itu seperti itu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sepertinya sudah cukup jelas Bu dari paparan tahap ini ya, di mana SMP 3 mengelola pembelajarannya ya dari tahap perencanaan, implementasi, kemudian asesmen dan evaluasi. Dan student voice-nya sudah terdengar. Kita lanjut ke sesi simulasi, sepertinya simulasi untuk melihat karya P5 dari kelas 8 dan kelas 9. Ya. Sebelumnya nanti kita refleksi dulu ya, yang perwakilan dari kelas 8 dan kelas 9. Ya. Iya. Oke, silakan. Tinggal maju. Ya. Ada kamera mungkin ya? Atau di mana? Refleksi dulu, refleksi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Assalamualaikum, saya Alia Ramida. Saya Nidia Amalia Zikrina dari kelas 9B. Saya Sabrina Widyadana Putri Sujanto dari kelas 9F. Saya Muhammad Saifullah Said dari kelas 8B. Selanjutnya akan saya baca. Saya akan ceritakan refleksi setelah kita mengalami pembelajaran P5 di sekolah. Selama pembelajaran P5 itu, kami banyak belajar tentang bagaimana kita berorganisasi, bagaimana kerja kelompoknya, dan lain sebagainya. Banyak yang bisa diambil dari P5, poin pentingnya banyak sekali. Contohnya pada topik kerusakan alam, kita lebih bisa untuk mencintai alam kita, bagaimana cara melestarikan alam kita, dan lain sebagainya. Kalau pada topik motivasi dan kesadaran belajar, kita jadi lebih bisa mengenali diri kita. Kenapa motivasi belajar kita ini menurun? Kenapa apa yang menyebabkan motivasi belajar kita ini tidak seimbang, dan lain sebagainya. Perasaannya bahagia atau enggak? Kelas 8 dulu, kelas 8 dulu. Perasaannya, saya belum nanya. Kelas 8 dulu. Kelas 9. Sorry. Perasaannya gimana? Perasaan selama melakukan P5. Iya. Melakukan P5 itu saya senang gitu loh, karena pengalaman dan pengetahuan pembelajaran saya menambah. Gitu. Terus dengan apa? P5-nya tadi apa? Oh ya, itu dilanjutkan di rumah nggak? Misalnya di lingkungan adik itu ada kerusakan, kira-kira pernah nggak yang pengalaman ada di sekolah kemudian dilaksanakan di sekitar rumah? Ada nggak? Kalau saya ada, tentunya. Contohnya gimana? Atau masih belum ada nggak apa-apa?
ceritakan aja apa adanya. Izin mikir dulu. Aksi nyatanya di lingkungan masyarakat. Yang di sekitar. Kan tadi di sekolah. Ya. Yang di rumah ada nggak misalnya kerusakan, misalnya kotor, gotong royong gitu sama masyarakat di kampungnya atau itu ada nggak? Mungkin kadang ada beberapa komplek yang mengadakan kayak tiap minggu nih ngadain gotong royong bersama atau segala macam. Nah itu bisa ulun ikut kadang buat gotong royong, enggak maksudnya Ikut berpartisipasi. Iya. Tapi enggak yang berupa ngikut nyapu halaman atau segala macam. Yang penting tahu ya. Iya. Mulai senang nggak deh ikut P5 di sekolah itu? P5 Oh senang banget, senang banget. Gimana perasaannya? Senangnya gimana? Kita bisa belajar banyak hal di situ. Kayak kita bisa juga menerapkan hal-hal di P5 itu menjadi ke kehidupan kita sehari-hari gitu. Iya. Ada lagi tambahan? Silakan untuk kelas 8. Jadi senang ya. Iya, kelas lama silakan refleksi P5. Mungkin dari untuk kelas 8 ada beberapa topik yang diungkit di P5 Bu. Beberapa ada yang tentang bullying, bagian tema bangun jiwa dan raga, ada bagian tema peduli sampah, ada juga bagian tema terakhir itu tentang cegah demam berdarah denggi Bu. Mungkin dari 3 topik itu kami ada belajar tentang yang pasti pembulian itu ada banyak jenisnya Bu. Terus dari peduli sampah kami mungkin beberapa dari kami baru aja tahu bahwa daun atau makanan-makanan sisa itu bisa dijadikan pupuk buat tanaman Bu. Terus dari topik cegah demam berdarah itu mungkin beberapa dari kami juga baru tahu bahwa nyamuk bisa menyebabkan penyakit yang lumayan parah sampai bisa menyebabkan kematian Bu. Ya luar biasa ya, berarti di rumah ilmunya udah dapet nih, diterapin. Iya. Udah senang nggak ikut? Ada P5 yang beraneka ragam di sekolah? Lumayan senang. Lumayan. Agak kesel juga. Kenapa? Waktu kerja kelompok kadang itu namanya emang kerja kelompok, tapi kerjanya itu cuma 1 orang, kelompoknya itu banyak. Banyak. Oh gitu, mungkin nanti curhat ya, nggak apa-apa. Nanti mungkin bisa dievaluasi ya. Mungkin kelompoknya terlalu besar Pak, 10 atau 20 orang. Dikecilin ya supaya semuanya kerja. Iya. Berarti ada yang lain gitu. Dari selain yang ini yang maju ini, ada yang mau disampaikan? Ayo acung tangan, nggak apa-apa, it's okay. Ada. Ini yang belah tengah ini. Iya, nggak apa-apa. Berdiri aja dari situ. Silakan mikrofonnya nanti. Ya, kali ini saya ingin memperkenalkan, nama saya Aziz Aminuddin dari kelas 9G. Saya ingin membagikan pengalaman saya selama P5 ya. Selama P5 saya merasa lebih aktif. Selama P5 juga motivasi saya belajar juga semakin meningkat. Saya juga semakin mandiri selama belajar tanpa perlu bantuan dari orang tua. Saya berusaha untuk meningkatkan kualitas belajar saya yang dulu mungkin kayak kurang bagus, kayak mungkin kayak di bawah rata-rata lah nilainya. Tapi sekarang mungkin saya udah berusaha semaksimal mungkin saya untuk meningkatkan kualitas belajar saya. Karena ada P5 ini berpengaruh untuk belajar saya. Karena selama P5 saya kayak berani untuk maju ke depan presentasi. Jadi kayak berpengaruh juga lah untuk kehidupan sehari-hari. Saya juga berani untuk sosialisasi bersama orang lain. Itu juga sangat
apa ya? Sangat bagus lah P5 nih untuk kehidupan sehari-hari lah diterapkan. Ya. Berarti udah pede ya? Karena beramian ya, istilah bahasa Banjar beramian dengan teman-teman. Jadi senang gitu ya? Senang gitu. Ya nanti bisa sama gurunya atau kepala sekolahnya dia diceritakan ya. Terima kasih. Ada lagi dari perempuan satu lagi nih. Ayo nanti. Ayo. Atau mau ditunjuk? Ayo ini senyum terus dari tadi. Ya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Siti Mariam dari kelas 8. Mungkin pendapatnya sama aja sama kakak yang sebelumnya. Jadi lebih pede untuk maju ke depan mempresentasikan, bisa bersosialisasi sama teman baru di kelas yang mungkin cuma kenal nama doang, jarang dekat. Mungkin itu aja sih. Berkolaborasi ya, kerjasama gitu, jadi saling mengenal gitu. Kalau nggak kenal kan nggak cinta. Seperti itu. Baik, terima kasih. Ini udah sangat interaktif ya. Silahkan duduk kembali. Iya. Kita kasih applause dulu dong. Kita masuk ke sesi selanjutnya ya. Simulasi ini ya. Simulasi bully. Iya. Are you ready? Saya ada agak-agak sedikit English ya, nggak apa-apa ya. Are you ready? Yes, gitu ya. Silakan tim anti bullying mempersiapkan dirinya dulu. Kemudian nanti yang sini ada simulasi nggak punya di kelompok 9? Di kelas 9? Ada presentasi produknya. Oke, kita lanjut ke ini dulu. Kelompok 8 ya. Pada suatu pagi yang cerah, suasana menunjukkan murid kelas 9A yang sedang belajar. Anak-anak, apa arti perundungan itu? Ya Bu, perundungan adalah tindakan kekerasan kepada orang lain Bu. Bagus baca. Lalu apa dampaknya bagi korban perundungan itu? Dampak perundungan adalah bisa menyebabkan depresi dan stres. Betul sekali ya. Lonceng istirahat pun berbunyi. Neng 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 neng. Silakan istirahat. Untuk tugas dikumpulkan setelah istirahat. Tugas keluarga biar aku aja yang mengerjakan, asal keluarga dan durasi lagi. Bel masuk pun berbunyi. Neng 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 neng. Anak-anak sekarang menentukan tugasnya. Adli, Azab, Azib, kenapa tugasnya tidak dikerjakan? Karena hal yang tidak mengerjakan, silakan berdiri di samping ibu. Lonceng istirahat pun berbunyi. Neng 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 neng. Adli dan pembuli lainnya menatap Rasya dan Fiah. Setelah itu, Fiah dan Rasya cepat-cepat keluar dari kelas agar tidak berurusan dengan yang lain.
BK? Sekarang gimana? Kenapa kalian mau begitu? Apakah disengaja kamu melakukan tadi? Sekarang kalian yang tulis, tahu nggak apa hasil dari kalian merundung orang? Lalu kenapa kalian melakukan itu? Kalian tahu kan kalau perundungan itu nggak baik. Perundungan itu bakal merusak mental siswa, mental teman-teman yang lain. Sekarang kalian sadari kesalahan kalian itu apa? Minta maaf pada siapa? Minta maaf. Dia juga kena kalian itu kan? Saling memaafkan. Sekarang kalian udah tenang kan? Sekarang kalian bisa belajar. Dan kalian jangan ulangin ya. Adli dan pembuli lainnya pun menyesal telah melakukan tindakan perundungan atau bullying. Tamat. Ya, terima kasih. Ini mungkin ada yang mau diceritakan di sini ya, kita langsung ya. Bisa diceritakan ini posternya, ini poster Bu ya, poster bullying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Farina dari kelas 7M. Dan saya Apriani dari kelas 7G. Ini hasil karya kami dari kegiatan P5. Di sini ada tentang bullying, terus ada pengertian bullying. Pengertian bullying adalah perilaku yang tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Bullying juga ada pasal loh, yaitu pasal 310 dan 311 KUHP tentang perundungan yang dilakukan di tempat umum dan memperlakukan harkat martabat seseorang. Bullying juga ada berbagai jenis. Yang pertama ada bullying secara fisik. Bullying secara fisik seperti tindakan memukul, menendang, mencubit, menjakar, dan lain-lain. Terus yang kedua ada bullying secara verbal. Bullying secara verbal ada jenis bullying yang meliputi penggunaan kata-kata untuk menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi seseorang. Yang ketiga ada bullying secara sosial. Tujuan bullying secara sosial untuk merusak reputasi atau harkat martabat seseorang. Bullying secara sosial tujuannya untuk merusak reputasi dalam lingkungan sosial. Yang keempat ada cyberbullying. Cyberbullying adalah jenis tindakan bullying di dunia maya yang ditujukan untuk mengucilkan dan melukai seseorang. Meskipun tidak terlalu muka, cyberbullying dapat berdampak serius pada kesehatan korbannya. Yang kelima ada cyberstalking. Cyberstalking tindakan seperti menguntit, mengancam, atau melecehkan seseorang secara online yang masuk jahat. Bullying itu punya banyak dampak negatif
memicu masalah mental. Terus 2, gangguan tidur. 3, penurunan prestasi. 4, memiliki pikiran untuk balas dendam. 5, memicu masalah kesehatan. Nah, cara mencegah bullying diantaranya yaitu 1, waspada terhadap adanya tanda-tanda bullying. 2, peduli, jeli, dan peka. Kita tuh harus bersadar bahwa bullying dapat dilakukan dan terjadi pada siapapun. 3, menciptakan ruang kelas yang aman. Guru bisa menyediakan dokumen anti bullying yang ditandatangani oleh seluruh siswa untuk menunjang terciptanya lingkungan kelas yang aman. 4, aktif melibatkan orang tua. Hal ini agar orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan anak-anaknya terkait cara bersikap. Bullying juga bisa terjadi di mana saja, misalnya di sekolah, rumah, tempat kerja, atau lingkungan masyarakat, sampai di dunia maya. Sudah luar biasa. Di situ dulu deh. Mau tanya tadi apa? Online stalker apa? Tadi apa? Stalking media sosial orang tuh bullying juga ya tadi ada. Apa namanya tadi? Cyber stalking. Oh, cyber stalking. Pernah nggak gitu? Nih Mas Opan pernah ya? Cyber stalking nggak pernah. Biasanya kan banyak tuh ya. Yang cyberbullying atau cyber stalking? Oh, cyberbullying itu apa? Cyberbullying itu Suka membuli ya? Itu kayak bullyingnya tuh dari sosial media gitu. Oh iya. Pernah kayak gitu? Biasanya anak muda kan gitu ya. Anak saya tuh suka juga tuh. Ini ada yang bullying gitu. SD kelas 6. Bullying. Pernah ya? Tapi sekarang dilakukan nggak? Karena udah tahu tuh. Udah nggak lagi. Nggak ada manfaatnya ya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Kita beralih ke ini ya. Ke kelas 9. Menghasilkan produk dari hasil P5 kemarin berupa apa aja nih? Ada baju sasirangan yang dibuat oleh waktu angkatan kami dibuat oleh siswa kelas 7. Terus kalau yang pupuk ini, kalau angkatan saya juga ada membuatnya, pupuk kompos, dan angkatan kelas 8 pun juga ada membuat pupuk kompos tersebut. Ini merupakan hasil dari kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 3 Banjarbaru. Baju sasirangan ini dan pupuk ini pernah dipromosikan pada saat Expo tahun 2023 di Burjani. Mungkin ada yang berminat untuk membeli? Lumayan nih. Murah-murah. Ini juga hasil kerja keras para siswa dan guru-guru. Oh iya, di sini seperti yang bisa kalian lihat ada pohon. Di sini ada pohon impian dan harapan, merupakan hasil dari aksi nyata proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan topik motivasi dan kesadaran belajar, dibuat oleh siswa kelas 9. Penasaran gak nih? Sorry ya. Ceritakan apa ini itu tulisan-tulisan apa itu penasaran tuh diceritakan. Ini tulisan-tulisan yang digantung di pohon ini adalah impian dan harapan dari murid-murid kelas 9 yang membuatnya. Rupanya impian dan harapan orang-orang berbeda-beda pastinya. Nih, kalau misalnya kalian mau denger nih salah satu motivasinya. Ini dari Dina Kartika kelas 9G. Ketika kamu lelah atau putus asa, ingatlah bahwa setiap usaha belajar membawa Anda lebih dekat pada versi terbaik dari diri Anda sendiri. Ada lagi nggak?
Ada juga yang kemudian ini ada yang menuliskan motivasi belajar. If you don't imagine, nothing ever happens. Ini motivasi belajar dari anak kelas 9G juga. If you don't imagine, nothing ever happens at all. John Gray, dari John Gray. Artinya ya, oke. Ketika kamu tidak memikirkan atau tidak memikirkan apapun. Tunggu, bentar, mikir dulu artinya. Jangan memikir, pokoknya poin pentingnya di sini itu jangan memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Apalagi Mau beli nggak? Untuk proses membuatnya ini dari Kak Susirang dulu deh. Apa tuh? Yang kalian buat aja, yang kalian buat. Kalau buat ini. Yang buat ya ini mau ceritakan dari mana? Oke. Oke, di sini saat itu kami awalnya kan diminta untuk berbaris dulu tuh depan kelas. Ini kita ceritain gimana asal usulnya terbentuk ini deh. Ya, dari tahap pengenalannya ada waktu itu kami diminta untuk berbaris dulu di depan kelas. Setelahnya ada lonceng berbunyi. Lalu kami semua siswa disuruh untuk masuk ke kelas. Lalu fasilitator yang kita sebut sebagai guru P5 masuk dan kita mulai untuk mengucapkan salam. Lalu kita lanjut dan berdoa dan kita lanjut untuk ice breaking. Setelahnya kami melakukan wawancara pada 5 teman kami di kelas. Setelah itu hasil dari wawancara 5 teman tadi dikumpulkan, itu disimpan dulu. Setelahnya kami membentuk suatu kelompok dan isi anggotanya 4, 5 atau 6 orang. Di situ kami mengerjakan suatu tugas yang bersoalkan tentang jenis-jenis motivasi belajar, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan pengertian dari motivasi belajarnya tadi. Selanjutnya, setelah tadi hasilnya tugas tadi sudah dikerjakan, itu akan dituliskan faktor-faktornya tadi, dituliskan di stigma. Stigmanya tadi ditempel di karton dan karton tersebut ditempelkan di papan tulis. Selanjutnya, setelah selesai mengerjakan semua tugas tadi, guru karena sebentar lagi bel untuk pulang, guru menjelaskan apa yang kita akan lakukan selanjutnya di pertemuan berikutnya. Setelah itu berdoa untuk pulang dan lanjut ke bagian konstek 2 yang akan dibacakan oleh Nadia Sibina. Saya akan melanjutkan di bagian konseptual. Konseptual ini dalam tahap P5 motivasi dan kesadaran belajar terbagi atas 3 tahapan. Tahapan pertama, fasilitator akan melakukan penyegaran kembali terkait materi-materi yang sudah kami pelajari, seperti apa itu motivasi belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi, penyebabnya, solusi dan kendala. Ini yang berhubungan dengan materi motivasi belajar tersebut. Kemudian kami melakukan refleksi mandiri dengan diberikan 4 pertanyaan. Menurut saya ini sangat membantu untuk merefleksikan diri kami masing-masing. Seperti pada pertanyaan pertama, apa yang kamu rasakan setelah memasuki semester
sedih karena mau lulus, tapi ada juga yang senang karena sudah semakin cepat untuk lulus. Kemudian pada pertanyaan kedua, itu ada hal apa yang kamu rasakan setelah melihat nilai rapor di semester 1? Itu membantu kami untuk mengintrospeksi diri kami setelah melihat nilai. Apakah sesuai keinginan kita, memuaskan, atau belum sesuai target tapi sudah cukup memuaskan. Membantu kami untuk mensyukuri apa nilai yang telah kami dapatkan dari hasil di semester 1. Pertanyaan ketiga, hal apa yang perlu kamu lakukan setelah melihat nilai rapor di semester 1? Itu membantu kami untuk melakukan perencanaan ke depannya. Apabila misalnya nilai rapor ini kurang memuaskan, kita di semester 2 ini bisa meningkatkan kembali nilai-nilainya tersebut. Apabila sudah cukup memuaskan, apakah ingin ditingkatkan lagi atau hanya untuk menjaga nilainya tidak turun? Kemudian pertanyaan terakhir, apa perencanaan kamu selanjutnya di semester kedua ini untuk menjelang ujian sekolah? Ini membantu kami untuk melakukan plan-plan selanjutnya, seperti misalnya nilai kami ingin ditingkatkan, teknik-tekniknya untuk meningkatkan nilai tersebut bagaimana? Semisal tahun kemarin itu nilainya kurang karena jarang masuk, otomatis di semester kedua kita harus lebih sering masuk lagi ke pelajaran yang nilai kurang tersebut, atau menentukan mau masuk SMA, SMK ataupun MAN. Kalau MAN misalnya nilainya yang tinggi IPA, otomatis kita akan meningkatkan di nilai tersebut dan mempersiapkan untuk tes di masuk sekolah tersebut. Di tahap konseptual kedua, kami melakukan diberi pertanyaan, mengapa motivasi belajar kami ini menurun? Masing-masing siswa akan menjawabnya. Kemudian setelah sudah selesai menjawabnya, maka akan didiskusikan di kelompok tersebut, mana yang sama, mana yang tidak sama motivasi belajarnya itu menurunnya kenapa. Yang sama yang ditulis satu kali dan yang tidak sama ditulis semuanya. Oke, kemudian itu ditulis di kertas HVS dengan bantuan spidol berwarna-warni yang telah disediakan oleh fasilitator. Masing-masing kelompok mendapatkan 3 spidol berwarna-warni. Setelah semuanya sudah dikualifikasikan, kita mencari solusi dari permasalahan tersebut. Semisal kita itu mudah terganggu karena notif WA, otomatis kita harus men-silentnya dong biar tidak terganggu lagi. Atau semisal kita harus nih juga memakai handphone untuk belajar, kita bisa mensenyapkan notifikasinya dulu dan men-silentnya. Bisa juga karena kepanasan, otomatis kita harus belajar di tempat yang dingin, asri, atau karena juga bosan di belajarnya, mudah terganggu untuk game-game. Kita bisa menggunakan teknik belajar Pomodoro, yaitu 25 menit belajar dan 5 menit itu istirahat. Belajar nih. Setelah semuanya solusi dan kualifikasinya itu ditulis, kita menempelkannya di papan tulis oleh masing-masing kelompok, kemudian mempresentasikannya dan sebagai audio atau memperhatikan, kemudian menanggapi. Ada yang menanggapi dengan apresiasi, kritik maupun pertanyaan, dan akan dijawab kembali oleh yang presentasi. Di tahap konseptual ketiga, kami diberikan file berupa 7 topik debat. Topik debat tersebut akan kami pilih berdasarkan hasil voting. Kemudian kami membentuk kelompok di kelas sebanyak 6 kelompok, yaitu 3 tim pro dan 3 tim kontra. Kemudian kami juga membentuk yang mana jadi moderator, notulen, dan timer. Debat akan berlangsung selama masing-masing pernyataan argumen itu 5 menit, tim pro 5 menit, tim kontra 5 menit. Dan debat akan berakhir ketika masing-masing sudah mencapai 4 sesi, yaitu 2 sesi pernyataan argumen di tim pro dan 2 sesi pernyataan argumen di tim kontra. Debat akan dimulai dan ditutup oleh moderator. Ketika debat selesai, notulen akan mengumpulkan hasil resumenya itu kepada fasilitator. Fasilitator akan melakukan refleksi dan diskusi kepada kami siswa-siswi. Apa sih debatnya ini, yang serunya di mana? Apa yang dapat didapat? Pentingnya debat ini bagaimana? Mana yang wajib ditiru dan mana yang sebaiknya dihindari? Itu saja untuk tahap kontekstual. Tahap terakhir diselesaikan pada dek. Bisa. Ini kita masuk ke tahap aksi nyata ya, karena waktunya sedang
fasilitator membawa pot yang sudah disiapkan oleh sekolah ini ya. Fasilitator membawakan pot yang sudah disediakan oleh sekolah ke dalam kelas. Lalu kalau di kelas saya sih, murid lelaki mengambil ranting pohon yang sudah disediakan juga, lalu digabungkan. Akhirnya menjadi seperti ini. Nah, fasilitator membagikan kertas karton kepada seluruh murid. Lalu kita semua seluruh murid sekelas itu menyepakati ingin menghias seperti apa. Menggunting-gunting, menghias-hias. Katanya menjadi ini beragam. Ada yang jadi buah, ada yang jadi daun, bahkan ada yang jadi ini kupu-kupu. Sama ini ada lagi. Setelah sudah jadi nih, kami membolongi kecil-kecil, lalu diikat dengan kawat berwarna. Sebelum digantung ke pohon, kami menulis dulu impian dan harapan kami di kertas tersebut. Sudah semuanya akhirnya digantung, diikat, lalu dihias-hias juga biar lebih menarik pohonnya. Dihias, ada bunga, ini yang dihias. Baik, terima kasih, cukup detail ya. Lucu banget ya, kawaii ya, kawaii. Luar biasa, berarti pohon mimpi dan harapan. Berarti bahasa Inggrisnya dreams and hope trees. Luar biasa ya, jadi nggak cuma produknya, tapi kalian udah paham dari awal gimana muncul ini ya, sampai tadi itu yang di tengah super detail sekali ya, menjelaskan. Lanjutkan, bahkan luar biasa. Terima kasih. Dan ini kita udah selesai ya, sesi terakhir yang luar biasa. Ini kita bincang santai dengan kepala sekolah, ibu kepala sekolah, dan bapak guru ya, guru koordinator, guru BK dan koordinator P5, dan ibu juga nih yang bersama anak-anak nih yang tidak terlihat oleh kamera. Dan juga bagi anak tadi yang udah ada ya, simulasi bullyingnya luar biasa, diteruskan bakatnya, bakat aktingnya gitu ya. Jadi bukan jadi pembuli ya. Tadi cocok banget tuh yang agak preman itu tadi ya. Aku yang luar juga ini. Mungkin jadi ini kalau zaman saya itu kelompok capir ya Pak ya. Luar biasa nih bakat speakingnya udah luar biasa terasa dan percaya diri ya, sama yang tadi juga menjelaskan tadi. Iya, berani tampil itu yang nomor satu. Kalau ganggu nggak apa-apa ya, yang penting berani gitu. Dan alhamdulillah tadi kita sudah dapat esensi dari bincang santai kita terkait P5 di SMP 3 Banjarbaru, dan mohon pengibasannya yang terkait. Tapi nanti kita share juga ya di YouTube BGP. Jangan lupa like, follow, share juga nih akun BGP. Gitu dilihat gitu ya. Jadi banyak juga. Ya, terima kasih to all the crew. Di sini ada terlihat kamera, ada Mas Nami, Mbak Mita, Mbak Mili, kemudian Masnya yang baru ya, Mas Sopan, Pak Pur juga ya, udah membersamai kita yang dari siang tadi sampai sekarang. Dan harapan kami terus Bu ya berproses dan berprogram yang lebih baik lagi, dan tetap memperhatikan student voice-nya tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.